He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Anak Nuha, Meyubarai. kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini saya akan menyampaikan judul Dafar Elohim, yaitu jangan pernah menyerah. Jangan pernah kita menyerah. Ya, kita akan mendengarkan Dafar Elohim tentang bagaimana kita tidak boleh menyerah. Di dalam kitab suci Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kitab Nabi Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1, di situ dikatakan Kumi ori kifak orek ukvot Yahweh alai khasara, yang artinya bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kenapa ayat ini berbunyi bangkitlah menjadi teranglah, Kumi ori kifa orek? Kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bahwa orang itu nggak ada yang selalu naik terus. Ada kalanya orang pernah gagal. Thomas Alva Edison 1000 kali dia gagal untuk menciptakan bola lampu. Mungkin 10.000 kali. Mungkin kita baru 2-3 kali, 100 kali udah jenuh. Ini sampai ribuan kali, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kenapa kita tidak boleh menyerah? Karena kita anak Elohim, kenapa kita nggak boleh menyerah? Yang pertama, saudara, karena Abah Yahweh akan selalu menyertai. Jadi sekalipun kita kondisinya tidak selalu naik, dalam kondisi apapun Bapak Yahweh pasti tetap menyertai kita. Amin. Pasti Tuhan menyertai. Saya akan berikan contoh beberapa hal. Yang pertama adalah saat di padang gurun. Perhatikan, saudara, waktu orang Israel keluar dari Mitsrayim, dia sudah ditolong, orang Israel sudah ditolong oleh Bapak Yahweh untuk keluar terbebas dari perbudakan di Mesir atau di Mitsrayim. Sudah merdeka. Tetapi apakah setelah merdeka itu masalahnya selesai? Tidak, saudara. Dia harus memasuki padang gurun. Bahkan setelah masuk Laut Suf, dia kemudian yang dilihat padang gurun terus. Di dalam kitab Semot pasal 12 ayat 21 sampai 22, orang Israel melewati padang gurun. Dan gak tanggung-tanggung, saudara, 40 tahun dalam padang gurun. Artinya, saudara, Bapak Yahweh selalu menyertai dalam kondisi susah atau senang, suka ataupun duka, dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Apapun Bapak Yahweh selalu menyertai. Amin. Dalam kondisi merdeka dari Mitsrayim sampai masuk padang gurun pun tetap Bapak Yahweh menyertai. Yang kedua, Bapak Yahweh ajar kita untuk tidak menyerah supaya apa? Karena Bapak Yahweh selalu menyertai. Contoh yang kedua, saat menghadapi musuh. Bayangkan orang Israel sudah di padang gurun masih melewati banyak musuh. Salah satu contohnya adalah orang Amalek. Di dalam kitab Semot atau Keluaran 17 ayat 1 sampai 11. Orang Israel sudah di padang gurun, masih ngadepin masalah, ngadepin peperangan, saudara. Artinya sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, ujian, cobaan, sekali lagi Bapak Yahweh selalu membela kita. Bahkan di dalam kitab Semot itu dikatakan sampai Mose membuat tanda, dia membuat prasasti dan disebut namanya adalah Yahweh Nisi, artinya Yahweh panji kemenangan kita. Amin. Artinya membuktikan bahwa di padang gurun pun menghadapi tantangan, masalah, Bapak Yahweh selalu menyertai. Yang ketiga, bukti Bapak Yahweh selalu menyertai dalam kondisi apapun. Di dalam kitab Tehillim pasal 23, saudara, dikatakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman, bayangkan saudara, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Kenapa nggak takut? Dikatakan ayatnya, karena engkau besertaku. Jadi Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach itu menyertai kita bukan saat kita senang, saat kita enjoy, saat kita happy, saat kita sukacita. Tetapi dalam kondisi terpuruk, kelemahan pun Bapak Yahweh selalu menyertai kita. Amin. Kita tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Itu yang menjadi janjinya, saudara. Jadi yang pertama, kenapa kita tidak boleh menyerah?
karena Bapa Yahweh besem Yesua selalu menyertai kita. Amin. Sekali lagi seperti ayat yang tadi kita baca, sekalipun dalam lembah kekelaman Engkau selalu besertaku. Artinya menyertai, bahkan lembah kekelaman loh saudara, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi sakit, Bapa Yahweh beserta. Bahkan dikatakan gadamu, itu artinya kuasa itu Engkau berikan kepadaku. Dan juga tongkatmu yang menghibur aku. Tongkat itu yang menuntun kita menuju jalan keluar yang terbaik. Amin. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyerah? Yang kedua adalah supaya iman dan karakter kita terbentuk dan bertumbuh. Supaya iman, karakter, kita itu terbentuk sehingga kita bisa bertumbuh semakin naik. Saya akan kasih contoh yang kedua. Ini adalah yang pertama, Abraham. Saudara bayangkan, Abraham itu menanti keturunannya 25 tahun. Tetapi begitu anaknya lahir, saudara, justru saat anaknya sudah lahir dan tumbuh, semakin dewasa, semakin terus, Abraham lupa sama Tuhan. Bagaimana cara Elohim itu mengingatkan Abraham? Yitzhak itu mau dikorbankan Abraham umur 37 tahun. Dan ayat di dalam kitab Sefer Hayasar, dan 37 tahun pula Abraham tidak pernah mengingat Yahweh dengan korban bakaran. Artinya kadang orang sudah diberkati lupa sama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Yahweh berfirman, coba korbankan anakmu Yitzhak. Nah ini adalah diajar bahwa Abraham sudah menanti anaknya Yitzhak, tetapi disuruh mengorbankan. Tujuannya untuk apa? Membuktikan benar-benar dia punya iman apa tidak. Yang kedua, karakternya bertumbuh apa tidak. Ini yang dibentuk oleh Bapa Yahweh. Jadi kalau kita diutus Tuhan, kita dibuat oleh Bapa Yahweh untuk tidak menyerah, supaya apa? Supaya iman dan karakter kita bertumbuh sungguh-sungguh. Amin. Kita punya iman enggak? Kita karakternya berubah enggak? Karena orang yang sudah pernah berjumpa dengan Tuhan itu hidupnya harus berubah. Saya beri contoh beberapa orang yang saat berjumpa dengan Tuhan sudah berubah. Yang pertama adalah Sakai. Sakai atau Sakius. Saat dia belum ketemu Yesua, saudara, apa yang terjadi? Dia orang yang suka memeras umat. Tetapi begitu ketemu Yesua mulai tidak pelit. Bahkan dia katakan, orang yang pernah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Orang kalau sudah ketemu Tuhan harusnya hidupnya berubah. Amin. Berubah semakin baik, bukan malah semakin jahat. Harusnya ketemu Tuhan itu hidupnya berubah benar-benar luar biasa, semakin baik. Amin saudara. Jadi saudara, ini salah satu contoh. Yang kedua, supaya iman karakter kita terbentuk dan bertumbuh, contoh yang kedua adalah Iyub. Iyub itu orang yang kaya luar biasa saudara. Bahkan ternaknya ribuan, anaknya ada 10. Tetapi dia mengalami, dan Elohim izinkan mengalami keterpurukan, bahkan bangkrut sampai titik 0. Bisa minus saudara. Sudah bangkrut, 0, kena sakit lagi saudara. Sakitnya kusta. Bisa nggak imannya Iyub itu tetap bertumbuh, bertahan sama Elohim? Sampai pada ayat yang terakhir, dan saat Iyub berdoa buat sahabat-sahabatnya, dia mengampuni sahabat-sahabatnya, apa yang terjadi? Kekayaannya Iyub, kehidupannya Iyub dikembalikan 2 kali lipat. Amin. Jadi artinya saudara, bertahan nggak kita memiliki iman yang bertumbuh? Itu tertulis dalam kitab Iyub 42 ayat 10. Artinya Iyub itu dipulihkan luar biasa oleh Bapa Yahweh. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh menyerah? Supaya keberhasilan kita, keberhasilan kehidupan kita itu karena mengandalkan Yahweh, mengandalkan Tuhan, bukan karena mengandalkan diri sendiri. Amin. Di dalam kitab suci, saudara, kita diajar tidak menyerah. Supaya apa, saudara? Supaya keberhasilan kehidupan kita bukan karena diri kita, tetapi karena Elohim. Di dalam kitab Nabi Yeremia 17 ayat yang ke-7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh percayanya kepada Yahweh. Dia akan ditanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Amin. Ditanam di tepi aliran air yang selalu ada airnya, kemudian menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi selalu berbuah, memang waktunya berbuah dia berbuah, dan tidak pernah layu daunnya. Artinya punya semangat yang terus menyala-nyala. Jadi tidak pernah dia pasang surut, tapi sungguh-sungguh. Karena kalau daunnya tidak pernah layu, artinya dia terus semangat.
Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, supaya keberhasilan kita ini bukan karena kekuatan kita. Kita tidak pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Contoh yang pertama, Rabi Saul atau Rasul Paulus. Rabi Saul hidup, dia berkata apa? Bagiku hidup adalah Hamasiah, mati adalah keuntungan. Amin. Jadi dia menyadari bahwa saya hidup itu untuk Tuhan, dan jikalau mati pun itu keuntungannya buat saya. Amin. Artinya hidup untuk Bapa Yahweh, hidup untuk Hamasiah, hidup untuk Tuhan, hidup untuk Yesua Hamasiah, dan mati adalah keuntungan. Ini Rabi Saul. Artinya saudara, dia hidup untuk mengandalkan kehidupan, keberhasilannya mengandalkan dari Tuhan saja. Yang kedua, contoh yang kedua, Habel. Habel itu dia mempersembahkan persembahan bersama dengan Kain, kakaknya. Dan saat Habel itu persembahannya diterima, saudara, Kain iri dan akhirnya Habel dibunuh. Seharusnya waktu Habel itu dibunuh tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di dalam kitab Berisi dikatakan, dan Yahweh berfirman kepada Kain, darah adikmu itu berteriak kepadaku. Artinya dalam kematian pun darahnya masih bisa bercakap dengan Elohim. Amin. Masih bisa mengadu dengan Elohim. Ini hidup yang untuk Tuhan. Yang ketiga, Elia, bahkan masa akhir kehidupannya dijemput dengan kereta berapi dari Samayim. Amin. Luar biasa, kita dijemput dengan mobil mewah saja sudah luar biasa. Ini dijemput pakai kereta berapi dari Samayim. Itu hal yang luar biasa kalau hidupnya untuk Elohim. Jadi artinya keberhasilan kita itu karena keberhasilan mengandalkan Tuhan, bukan kita. Yang terakhir, contoh yang terakhir adalah Elazar, atau yang sering kita kenal dengan istilah Lazarus. Waktu Lazarus di dunia penuh dengan penderitaan, bahkan penyakit yang menjijikkan, tetapi saat kematiannya justru dia di pangkuannya Bapak Abraham. Amin saudara. Artinya kalau hidup mengandalkan Bapa Yahweh, hidup mengandalkan Tuhan, itu salah satu contoh keberhasilan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Kenapa kok kita tidak boleh menyerah? Karena Bapa Yahweh selalu menyertai kita, supaya iman karakter kita bertumbuh di dalam Elohim. Dan yang ketiga, supaya keberhasilan kita bukan karena diri kita, melainkan karena Elohim semata. Amin saudara. Jangan pernah menyerah. Sukses besar buat saya dan saudara. Bapa Yahweh Pesem Yesua Hamasiah memberkati. Shalom Kopeng Komando Penginjilan. Apa Yahweh Pesem Yesua memberkati.